Kabupaten Sambas terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat, berdekatan dengan negara Malaysia serta Brunei Darussalam. Wilayah yang berada di pesisir ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Jejak-jejaknya terlihat dari sebuah makam kuno bercorak Hindu, yaitu makam Tan Sumur atau dikenal dengan nama Ratu Kesumaningrat. Tak hanya tentang jejak sejarah, Sambas juga memiliki eksotisme budaya tradisi dan tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tenun songket Sambas. Sembrang, sebuah dusun di tepian Sungai Sambas, menyimpan kisah perjuangan para perempuan yang tumbuh bersama kain tenun. Tenun adalah bagian dari kehidupan wanita di dusun ini selama lebih dari 3 generasi. Sahidah lahir di Sembrang lebih dari 70 tahun yang lalu. Ia tumbuh sebagai gadis kecil dalam keluarga yang sangat sederhana, berkenalan dengan tenun sejak dini melalui ibunya. Pertama kali tinggal di Sembrang, sekolah SD di Sembrang. Lalu karena orang tua saya menenun, membuat kain, lalulah saya diajarkan oleh orang tua saya menenun. Dari mulai kelas 4 SD sudah diajarkan oleh orang tua saya. Dari apa yang dikerjakan oleh orang tua saya diajarkan umpama kalau menggulung benang, belajar sekaligus praktek gitu kan. Jadi sekarang saya bersama Benjamin Benmorot, suami saya, tinggal di rumah di Sambas berdua. Saya membersihkan rumah, ada yang alat-alat tenun lama itu kan, dilap, dibersihkan, supaya saya tidak melupakan dari zaman orang tua saya dulu kan. Kalau saya usaha songket, belajar dari orang tua saya. Nah, jadi sampai sekarang saya meneruskan kerajinan orang tua saya, apa yang diajarkan. Sekarang saya melanjutkan, sekaligus saya memberikan apa yang saya tahu kepada generasi-generasi sekarang supaya melestarikan budaya kita. Sambas kan budaya itu kan menenun songket, dan ada satu lagi itu menjual itu namanya tenun ikat. Nah, jadi sekarang saya ada pengrajin yang bekerja sama dengan saya. Sekarang ini ada 15 orang. Di depan rumah saya itu kan saya beri pelang nama Tenun Songket Sahidah, supaya orang tahu bahwa saya itu ada menenun dan menjual kain songket. Kalau saya ke rumah penenun 2 hari dalam 1 minggu, jadi saya harus memantau
apa yang dikerjakan, apa yang kurang bahan bakunya, bagaimana cara ngerjakan, motifnya bagaimana, tergantung dari pesanan orang. Kalau ada pesanan, saya selalu membuat motif dahulu dan bahan bakunya apa aja. Jadi saya siapkan, udah siap bahan baku, siap motif, terus saya baru pergi ke tempat pengrajin. Di tempat pengrajin, saya memberi cara untuk mengerjakan. Biarpun pengrajin itu udah tahu, tapi supaya penenun itu berhati-hati sesuai dengan pasar kita sekarang. Jangan sampai kita kecewakan. Saya menenun kerjasama dengan Desa Hida sejak tahun 1997 sampai sekarang. Kalau Desa Hida dengan saya, dia udah terpercaya dengan motif, menyerahkan motif itu harus jadi gitu. Dia ndak banyak dia ndak banyak komplain masalah hasil yang jadinya, yang penting dia rapi. Ketekunannya dalam berkarya terlihat jelas ketika ia mengumpulkan kain Suji Bilang warisan ibu, nenek, dan keluarga. Melalui warisan ini, ia menenun motif yang telah ada. Kreativitas yang tak pernah padam, ia tuangkan dalam motif-motif baru yang diciptakan. Tak sekedar mencipta, setiap motif karyanya dipenuhi dengan makna. Nazifah yang lahir 74 tahun silam menjalani kehidupan masa belia bersama Sahidah di dusun yang sama. Tak jauh berbeda, kehidupan keluarga yang sangat sederhana menempa ia menjadi pribadi yang tekun dan konsisten dalam menjalani sesuatu. Waktu SD saya selalu membantu ibu saya, terutama menjaga adik-adik. Tapi fokus saya itu, samping itu saya membantu ibu saya ya, belajar membuka benang. Pertamanya namanya narau, membuka benang satu persatu. Disitu perhatikan, mama saya sering membuat tenun ikat, jadi saya selalu membantu mama saya membuka motif. Jadi pelan-pelan pulang sekolah, jadi ingatan saya habis makan, habis ngaji, jaga adik, nenun lagi, belajar nenun lagi. Disitulah saya mulai batin saya jadi senang dengan nenun. Dimana saya pergi bawa dapat dikit dikasihkan dengan mama saya, kita dapat nih. Nggak pernah saya minta gaji dengan orang tua, malah kita yang beli kue untuk adik kita. Memang banyak kalau dipikir ya, capek sekali saya. Kalau dipikir, saya pernah nangis di jalan ya, uang saya hilang. Jadi takut dimarah mama, tapi alhamdulillah mak tidak marah. Saya takut dengan mama, disitulah saya tambah rajin supaya mama saya tidak marah dengan saya. Makanya saya sampai adik-adik saya ajar dulu, capek jangan melawan orang tua kita, uang sudah hilang gitu. Itu ingatan saya paling baik bagi saya. Alhamdulillah sekarang saya diganti Allah rezeki saya, anak saya kuliah dengan perjuangan saya besar Pak.
sampai saya bisa membuat membuat usaha begini, walaupun kecil tapi berhasil. Konsistensi yang dimiliki terbaca jelas dari bagaimana ia mendedikasikan diri berbagi keahlian menenun pada generasi muda di sekitar tempat tinggalnya. Tak hanya itu, kegigihan dalam menuangkan buah kreativitas juga nampak di keindahan motif penuh makna yang ia ciptakan. Makanya saya waktu udah kawin saya tinggalkan mak saya. Memang kenangan besar mak saya dengan saya. Jadi cerita banyak. Alhamdulillah saya kembali lagi ke kampung halaman saya. Jadi saya ada yang ngajak ke kota, saya pun tidak usah, saya bilang. Saya menghidupkan kampung saya sendiri supaya dikenalkan. Seandainya saya ke sana, jadi orang lain yang lemah dalam hal nenun gini kan macet. Saya pikir di situ. Pada masa keemasannya, hampir di setiap rumah tersimpan alat tenun. Namun, seiring berjalannya zaman, jumlah penenun kian mengalami penurunan. Banyak dari mereka memilih mengadu nasib untuk menenun di negeri seberang, Brunei Darussalam. Yang membuat saya tertarik ke Brunei, ya pengen cari pengalaman. Kalau kita ke luar negeri itu kan, ya pastinya kita cari pengalaman gitu. Terinspirasi dari orang tua juga. Ini dulu kami gini-gini gitu cerita. Jadinya terinspirasi gimana ya, biar bisa lihat negara luar gitu. Saya ke Brunei sejak tahun 97 sampai tahun 93 tahun saya di sana. Awalnya di sana saya pengen ke Brunei itu pengen nambah ilmu, katanya kan di sana kan bisa diajarin ngani, nyongket, bikin karap. Saya jadi tertarik, saya ingin tahu macam mana. Kalau di sini kan tidak ada yang ngajarin kan, jadi saya pengen ke Brunei itu pengen tahu. Jadi sudah sampai di sana, saya kan cuman belajar menenun aja. Karena di sana nyaman kerja, Pak, nyaman. Kita tenang macam negara sendiri. Tenang. Kerja pun bebas, tidak ada dikontrol, tidak ada kamu ini itu tidak ada. Istilahnya ibarat macam punya sendiri macam itu, di sana lebih enak. Namun, di antara mereka yang pergi meninggalkan kampung halaman, ada yang tetap bertahan. Dua di antaranya adalah Sahidah dan Nazifah dengan konsistensinya untuk terus berkarya. Cuman saya kalau di Brunei ya karena alamnya mirip kita sini, bahasanya tidak jauh beda dari kita di sini, jadi bisa dimengerti. Cuman alamnya ya beda lah, orang sana orang kaya, kita orang gimana lah orang kita. Ini penenun walaupun banyak, tapi saya tidak kalah semangat juga. Yang jelas saya mengajarkan kain terbalik, kain yang bersejarah, secara menenun yang terbaik. Kalau dapat bahan baku yang bagus, banyak kenalan. Jadi dengan sendirinya lah kita udah dikenal. Kita lanjutkan dengan hasil yang bagus. Jadi orang-orang yang dikenal tadi, jelaslah kita ini sebagai contohnya gitu. Nazifah Supin ini merupakan suatu wanita yang betul-betul tangguh menurut saya. Karena dari sejak kecil beliau udah digembleng, udah diajari oleh orang tua, yaitu nenek saya, bagaimana cara membuat kain tenun dan bagaimana cara membuat kain yang berkualitas. Jadi sahabat ini ibu saya itu selalu
mengedepankan kualitas dia, bukan kuantitas, supaya pelanggan atau konsumen itu tidak kecewa untuk membeli hasil karyanya gitu. Dan menurut saya Ibu Nurzupa termasuk pengrajinnya ulet. Dulu yang puncak sekali itu 1990-an itu memang memuncak sekali, banyak omset pemasaran yang luar biasa gitu, banyak pemasukannya. Dan tahun 2020 ini kan agak pemerosotan gitu kan. Mungkin kendalanya udah terlalu banyak saingan dalam arti ya banyak pengrajin ataupun pelaku usaha yang lain. Ibu Nurzupa itu selain pengrajin, beliau itu juga sebagai pelaku usaha. Terus keulitan mereka udah di usia senja, bilang 70 lebih, masih tetap berkarya, selalu memikirkan bagaimana karya-karyanya ini masih tetap masih bisa diminati oleh para konsumen gitu. Harapannya Tenun Songket Sambas lah, harapannya supaya makin berkembang lah. Mudah-mudahan kedepannya nanti Tenun Sambas bisa dikenal oleh masyarakat semuanya. Insana bukan tapi jak baru kenal lape hatiku tan sayang nyenyan. Insana bukan tapi jak baru kenal lape hatiku tan sayang nyenyan. Barulah ngambiak itu nang rase kana di hati. Barulah ngambiak itu nang rase kana di hati. Dari simari kulihat dia jak gaya jua. Dari simari kulihat dia jak gaya jua. Gai mana lah ude, gai mana lah ude, ndak tahu rasanya, ndak tahu rasanya. Tenun Songket Sambas dengan segala lika-likunya telah melewati zaman. Para perempuan sebagai tiang penyangga telah berjuang, berkarya, dan bertahan di tengah tantangan zaman. Mempertahankan identitas budaya bangsa tanpa batas asa dan hidup selamanya.